Tetapi kalau ada orang Islam murtad dari agama yang benar ini, dipastikan yang bersangkutan alasannya adalah mungkin karena materi. Kita cinta uang atau enggak, gitu kan. Nah kebetulan kalau saya emang enggak, gitu. Jadi saya merasa bahwa yes kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain, gitu. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Saat aku lagi tidur, jam 3 pagi, Tuhan bangunin aku. Terus dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Oke. Bilangnya seperti apa? It's dalam hati. Bukan audible. Tapi aku bangun, aku sadar. Jadi bukan dalam mimpi. Right. Jam 3 pagi aku bangun, and then ada suara di hati gitu di ya? hati, Amsal di otak gitu ya. Kepikirannya Amsal, gitu kayak ya, Amsal 1 ayat 7 gitu? Nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah dengar. Belum tahu ada kata Amsal di dalam Alkitab. Gila. Iya, jadi emang apa ya, uang itu seperti yang banyak orang bilang, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi kalau kekurangan pasti kita pusing. And yet, Alkitab bilang bahwa the love of money is the root of all evil, ya kan? Cinta akan uang. Nah, kembali kita cinta uang atau enggak, gitu kan? Nah, kebetulan kalau saya emang enggak, gitu. Jadi saya merasa bahwa yes kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain, gitu. Dan pada saat itu aku kembali, entah kenapa, nggak tahu kenapa, aku kembali mikir ke pengalaman awal yang di gereja itu, yang waktu aku masih kecil, masih SD. Saat aku ketemu dengan, dan itu di sini kan ini aku masih majority, ya kan, masih majority religion, masih Islam. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Karena aku ingat waktu aku muda, waktu aku masih kecil, aku masih anak-anak, aku ke gereja tanpa disengaja, dan di situ aku merasa Tuhan memperkenalkan diri kepada aku. Apakah mungkin itu yang harus aku cari? Kemudian aku mulai ke gereja, gitu. Aku mulai gereja. Itu kan, before that, lu sendiri melakukan ritual-ritual Muslim juga nggak? Maksudnya kalau tidak. Nah, itu aku mau menerangkan itu juga. Pada saat itu nyokap juga bukan Kristen yang menjalani. Papa pun juga bukan Islam yang sholat 5 waktu. Jadi memang aku tuh kayak di tengah-tengah. Istilahnya dikasih kebebasan, mau kemana terserah aku, gitu. Tapi karena aku waktu kecil pengalamannya seperti itu, ya udah, jadi tentunya ya Yesus Kristus yang aku cari. Dan saat aku lagi mencari Dia, saat aku ke gereja, masih awal-awal nih, itu masih tinggal di apartemen. Kemudian aku udah mulai percaya saat aku lagi tidur, jam 3 pagi, Tuhan bangunin aku. Terus dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Itu tuh aku udah ke gereja. Masih awal banget, udah ke gereja. Kemudian ada temen yang kasih aku Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia nggak pernah aku baca, cuma ditaruh aja. Terus jam 3 pagi Tuhan bilang Amsal 1 ayat 7. Oke. Bilangnya seperti apa? It's dalam hati. Bukan audible, tapi aku bangun, aku sadar. Jadi bukan dalam mimpi. Jam 3 pagi aku bangun, and then ada suara di hati gitu di hati, Amsal di otak gitu ya. Kepikirannya gitu kayak Amsal 1 ayat 7 gitu. Nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah dengar. Belum tahu ada kata Amsal di dalam Alkitab. No. Tidak tahu kata Amsal.
That's crazy. Oke? Taunya Proverbs. Enggak. Well, in a way, iya karena udah ke gereja waktu gereja bahasa Inggris. Oke. Jadi you're right. Taunya Proverbs. Tapi belum baca Alkitab juga. Oh iya. Maksudnya nggak Even baca-baca. nggak tahu Proverbs juga gitu ya. Iya, tahu Proverbs tahu karena emang kan gereja kan bahasa Inggris. But the only Bible you had at home was in Indonesian. No, I had the English Bible, I had an Indonesian Bible. Right. Ya kan? Jadi artinya Tuhan itu bisa segala bahasa. Iya kan? Jadi akhirnya jam 3 udah aku dapat suara itu. Amsal saya tidur lagi. Besok pagi pas bangun dikasih tahu lagi Amsal 1 ayat 7. Ini apa sih gitu kan? Right. Ya udah akhirnya karena Tuhan bicara dalam bahasa Indonesia, aku cari dong Alkitab yang bahasa Indonesia. Betapa kagetnya ketika buka Amsal 1 ayat 7. Ya kan ternyata ada Amsal aja, aku udah deg-degan. What? Ternyata kok ada gitu ya kan? Oh my goodness. Kaget. Ya. And then buka 1, iya of course 1 ada lah ya kan? Ayat 7, oke ada juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Gila. Ya. Jadi dibilang bahwa aku udah tahu Tuhan, karena waktu kecil udah diperkenalkan, tapi aku menghina hikmat dan didikan yang kita dapat dari firman Tuhan. Jadi, ya dengan kata lain, stupid boy, read the Bible, ya kan? Kesannya gue digituin gitu, gue bilang, don't be stupid, read the Bible, not stupid boy ya, don't be stupid, read the Bible. Ya udah, karena apa? Pada saat itu aku juga banyak dengerin televangelist dari Amerika, Creflo Dollar, ini itu generasi gue, not your generation. Lo nggak tahu. Jadi pada saat itu gue tuh masih ngelihat mereka sebagai source of information, gitu ya. Sementara right now kita sama-sama tahu lah. Banyak lah ya kan, kayak gitu penggelapan pajak lah, inilah itulah, mencari kekuasaan, mencari uang sebanyak mungkin. Televangelist, ya udah. Akhirnya aku, salah. Siapa yang menyadarkan aku? Tuhan langsung, ya kan? Dengan dia kasih tahu begitu. Wow. Oke, jangan ikutin orang, ikutin aku, gitu. Yeah. That's so good. Like I feel like you can relate ya? I can relate. Yeah. Karena apa? Karena ya emang sih, maksudnya di kehidupan rohani ini emang kita butuh banget cari mentor, gitu. Perlu. Betul. Jangan salah pilih aja. Tapi jangan sampai kita membuat mentor itu adalah juru selamat kita. Tetap juru selamatnya adalah Tuhan kita. Hanya. Gitu. Ya. Manusia tidak pernah mau itu siapapun juga, mau itu pendeta yang paling terkenal sekalipun juga, tetap manusia. Tidak luput dari kesalahan. Exactly. Termasuk me and you and all of us. Gitu. Exactly. Kita bisa salah. Exactly. Bahkan sering salah. Iya kan? Exactly. That's it. Ya kalau mau ikut ya mau pengajaran yang paling benar, ya udah ikutin firman Tuhan. Jadi akhirnya aku mulai baca firman Tuhan dan di situ aku mulai proses pendewasaan. Have you read the Bible dari semua dari udah. Kejadian sampai akhir Wahyu gitu? Ya. Wow. Oke. Perjanjian lama udah full. Perjanjian baru udah 2 kali. Wow. Baru segitu. That's so good. Iya, tapi karena kita baca sendiri, karena kita berdoa setiap kali sebelum baca dan setelah baca supaya kita bisa memahami isinya dengan benar, supaya juga Tuhan kasih wisdom, kemudian juga supaya kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, karena what good, apa artinya kita baca tapi terus kita nggak jalanin, sia-sia juga gitu. Jadi ya karena saya berdoa seperti itu, saya baca dan saya nyatet. Jadi nyatet gitu. Pelajaran yang aku terima apa ini, apa yang nerapin dalam kehidupan pribadi seperti apa. Kehidupan masing-masing orang kan berbeda, gitu. Jadi ya udah, bagaimana aku bisa menerapkan dalam kehidupan aku pribadi seperti ini, gitu. Kemudian disitulah kita kan sering banget diundang kesaksian keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, gitu. Supaya itu menjadi bekal kita, supaya kita tahu
gitu, ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah. Kita minimal kita lebih kuat lah, akar kita lebih dalam. Bahkan kesaksian saya malam hari ini banyak bercerita tentang firman Tuhan, karena sungguh itu yang mengubahkan hidup saya. Namun begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya, sehingga saya harus membagikannya menjadi sebuah sinetron, yaitu saya harus membagikannya dalam 4 episode. Oke? Episode pertama, setiap episode kan pasti ada judulnya, ya kan? Episode pertama judulnya perkenalan. Dan ini terjadi ketika saya masih kecil, saudara. Usia saya masih 10 tahun. Bayangkan waktu itu saya masih sekolah kelas 4 SD di sebuah kota kecil di Jerman bernama Konstanz. Di kota yang sungguh indah itu, kota kecil seperti kalau Indonesia mungkin seperti Bogor, atau mungkin juga kalau Solo saya nggak tahu, kayaknya lebih besar ya. Di kota kecil itu, di kelas kita hanya ada 3 anak yang non-Kristen. Satu saya dari Indonesia, satu lagi anak Turki, dan satu lagi anak Spanyol. Kita bertiga beragama yang mayoritas di Indonesia. Dan setiap kali pelajaran agama, gurunya akan manggil kita dan dia bilang, kalian bertiga mau ikut pelajaran atau mau main di halaman? Anak kecil dikasih pilihan kayak gitu, pilihannya apa? Main-main di halaman. Jadi kita selalu main-main, gak pernah ikutin kelas. Tapi ada satu ketika gurunya memanggil kita dan dia bilang, Ri, kali ini kita mau kebaktian di gereja setempat. Kurang lebih jalan kaki 15 menit, kebaktian setengah jam, kembali 15 menit. Ini gereja Katolik ya. Kalian bertiga mau tinggal di sekolah atau mau ikut ke gereja? Kita pikir, wah, daripada ditinggal 1 jam, mendingan ikut yuk jalan-jalan. Jadi kita ikut ke gereja. Tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, hanya sekedar untuk ikut teman-teman jalan-jalan, to have fun. Tapi apa yang terjadi di gereja itu? Ketika tiba di gereja yang sungguh besar dan indah, semuanya duduk di depan, kita bertiga duduknya di pojok belakang, dan yang lain semua berdoa, kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Tapi ada satu ketika, mereka semuanya, teman-teman kelas saya pada ngantri ke depan, dan saya bilang sama teman saya, yuk kita ikut antri. Mereka bilang, enggak, takut, lo aja. Jadi saya ngantri ke depan. Emang dari dulu saya bandel anaknya. Sampai di depan, pasturnya kasih kerupuk sama sirup. Saya kembali ke kursi saya di belakang, tanpa menunggu aba-aba, saya nyemil duluan. Saudara, saya tidak mengerti bahwa saat itu sedang terjadi komuni atau perjamuan kudus. Bahkan saya tidak mengerti makna dan arti daripada perjamuan kudus itu. Tapi satu hal yang saya ingat sampai hari ini, ketika saya ikut makan dan minum yang melambangkan darah Yesus itu, dan saya pejamkan mata dan saya ikut kata-kata pasturnya, dan saya ikut berdoa untuk pertama kalinya, bocah kecil usia 10 tahun. Selesai berdoa, satu sukacita yang begitu besar yang saya rasakan. Satu damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saat itu juga saya ngeliat ke langit-langit gereja dan saya bilang, wah, ternyata Tuhan itu ada. Dan dia sayang sama saya. Siapa saya, saudara? Anak Indonesia di negara maju, di negara modern, di negara orang bule. Di mata mereka saya tidak punya arti apa-apa. Tapi saudara, di mata Tuhan, apapun warna kulit kita, apapun dosa-dosa yang ada di masa lalu kita, bahkan apapun agama kita, di mata Tuhan kita semua sangat berharga. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu terjadi ketika saya masih usia 10 tahun di Jerman. Nggak lama setelah itu kita mulai pindah ke Indonesia. Dan episode kedua ini judulnya Perlindungan. Terjadi ketika saya masih dari Jerman sampai saya udah kuliah di Indonesia. Saudara, ketika saya kuliah itu saya udah main film, pertama dari bermulai sebagai peragawan, ya kan, peragawan yang begini kan.
set, ya kan, kayak begitu kan, peragawan, abis itu jadi foto model, dari foto model main film, dari main film kemudian baru pindah ke sinetron. Sinetron saya dulu yang pertama judulnya Keluarga Vandanu Wiryo. Masih ada yang ingat? Komedi di RCTI, udah lama banget. Keluarga Vandanu. Ketika itu saya bermain sebagai Kasep Jansen Vandanu Wiryo. Ceritanya anak Indo-Belanda yang anak konglomerat yang manja dan lain sebagainya. Dan ada beberapa episode, ada 4 episode di mana ceritanya saya itu habis kecelakaan dan seluruh badan saya diperban kayak mumi berjalan. Tapi yang pemirsa di rumah tidak tahu adalah bahwa sebagian besar daripada perban itu asli, karena memang baru habis kecelakaan. Dalam hidup saya, dalam episode kedua ini 3 kali saya kecelakaan. Dan kecelakaannya bukan kecelakaan yang cuman serempet-serempet. Kecelakaannya tuh sampai mobil udah hancur total. Tapi 3 kali Tuhan selamatkan saya. Setiap kali, setiap kecelakaan itu saya lagi tidur dan bukan saya yang nyetir, saya lagi di belakang atau lagi di samping. Tapi setiap kali kejadian itu saya lagi tidur. Dan orang bilang paling bahaya saat kalau kita kecelakaan adalah saat kita tidur, karena sama sekali nggak ada perlawanan apa-apa, badan kita ngikut aja mental kemana-mana. Yang sekali kejadian itu sampai bibir saya udah robek kebelah 2 sampai ke bawah dagu, udah geger otak, darah udah keluar dari mana-mana. Tangan kiri sikunya udah remuk, bukan saja patah tapi sudah remuk, sudah hancur. Udah seperti ini. Benar-benar yang nahanin itu hanya kulit dan daging saja. Dan ketika bapak saya dipanggil ke rumah sakit, ketika diberitahu bahwa Pak, anaknya kecelakaan, cepat datang ke rumah sakit. Bapak saya pukul 4 pagi tiba di rumah sakit dan dokternya bilang, maaf Pak, anaknya kecelakaan sangat berat. Kita bahkan tidak berani untuk memindahkan dia ke rumah sakit lain, mungkin yang rumah sakit lebih bagus, karena takut mati di jalan, naik ambulans sekalipun. Tangan kirinya udah hancur total, sikunya kita nggak bisa apa-apain lagi. Bapak tinggal pilih aja, kita hanya bisa bikin permanen. Jadi tolong Bapak pilih, mau dibikin begini, begini atau begini. Benar, begini, begini atau begini. Tapi saudara, Yesus Kristus adalah dokter dari segala dokter. Amin. Kalau Yesus mau menyembuhkan, Yesus sembuhkan. Haleluya. 3 kali kecelakaan, 3 kali Tuhan selamatkan saya. Sekali kecelakaan dan selamat, orang yang tidak percaya Tuhan mungkin akan bilang, emang dia beruntung. 2 kali kecelakaan dan 2 kali selamat, orang yang gak percaya Tuhan mungkin akan bilang emang hokinya gede. 3 kali kecelakaan, 3 kali diselamatkan. Mau bilang apa? Bukan untung, bukan hoki, tapi hanya kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Episode ketiga ini justru terjadi ketika saya sudah sangat sukses di dunia entertainment, sudah menerima banyak penghargaan sebagai aktor drama terbaik, ini dan itu dan lain sebagainya. Namun justru di saat seperti itu saya mengalami kekosongan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok di saat itu bisa mengalami kekosongan? Padahal jujur, ekonomi semakin baik, ya kan? Kalau dulu awal-awal saya masih ingat kita cari tunggu tawaran. Sekarang tawaran datang bertubi-tubi, malah kita yang sibuk menolak. Mau yang mana, yang mau mana. Dan ketika saya berada di puncak karir saya, justru saya merasa kosong. Saudara, kekosongan terjadi apabila tidak adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amin. Dan apapun yang dunia ini bisa tawarkan tidak bisa mengisi kekosongan itu. Karena yang bisa mengisi asalnya bukan dari dunia ini, melainkan dari surga.
Matius 5 ayat 5 berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Selama saya sukses, yang saya kenyangkan hanya daging saya aja, hanya perut saya aja. Tapi roh yang ada di dalam saya biarkan kurus kering karena saya tidak membaca firman Tuhan. Karena saya tidak isi dengan firman Tuhan. Sehingga kekosongan itu saya rasakan. Saudara, dalam keadaan ekonomi saat ini, rasanya semakin jelas bahwa kita tidak bisa menaruh bertumpu pada harta kita. Pada saat seperti sekarang ini, rasanya sudah jelas bahwa kita tidak bisa berpegang pada materi maupun uang kita. Amin. Baru tadi saya mendengar cerita ada seseorang yang punya yang dari uang 240 miliar rupiah ya. Karena keadaan krisis ini menurun menjadi 4 miliar. Dari 240 turun jadi 4 miliar. Sampai akhirnya enggak, dia mati bunuh diri atau sakit? Hah? Langsung mati pokoknya. Saudara, 4 miliar rupiah di mata kita, banyak sekali dari jemaat sini. Kita akan sangat senang apabila bisa terima 4 miliar rupiah, amin. Berarti semua itu kembali dari cara kita berpandang. Betul apa tidak? Itu semua kembali kepada kita. Apakah kita menaruh masa depan kita, harapan kita kepada harta kita atau kepada Tuhan kita? Karena apapun yang dunia ini bisa tawarkan tidak bisa memberikan keselamatan. Amin. Dan ketika saya mengalami kekosongan seperti itu, saya mulai mencari untuk mengisi kekosongan ini. Tapi saya mencari di tempat-tempat yang salah, karena saat itu saya belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan saya mulai, anak-anak muda yang ada di sini dengarkan baik-baik, saya mulai clubbing, saya mulai ke disco, saya mulai pergaulan malam. Dari seorang anak muda yang paling benci sama yang namanya alkohol, paling benci sama yang namanya merokok, apalagi narkoba. Akhirnya saya terjerumus dan saya mulai mencoba semuanya satu demi satu. Dan belakangan baru saya sadar bahwa ternyata semua itu juga tidak bisa mengisi kekosongan ini. Kira-kira apa yang menyadarkan saya? Ketika jam 9 malam masuk ke klub itu, ekstasi begini-begini, sampai pukul 9 pagi saya ngeliat jam, oh udah jam 9, udah waktunya pulang. Saya keluar pintu menuju ke mobil saya jam 9 pagi hari Minggu, dan saya papasan dengan 2 perempuan. Saya dengan baju hitam-hitam, bau rokok, karena di dalam klub semua orang ngerokok, jadi dari atas sampai ke bawah bau rokok, mulut bau alkohol, muka udah mencong-mencong karena narkoba. Dan saya menuju ke mobil saya dan mereka papasan sama saya, berbaju rapi, rambutnya masih basah-basah dikit, wangi, baru habis mandi, pegang Alkitab, menuju ke gereja. Saudara bisa bayangkan, seperti hitam dan putih, amin, amin. Dan ketika kita papasan, saya bisa melihat bagaimana mereka memandang saya, dan kurang lebih saya bisa membaca dari matanya bahwa mereka melihat saya dengan penuh iba. Dan saya bilang dalam hati saya, ih, kok mereka melihat saya penuh dengan iba? Saya kan sukses, saya kan sudah mendapatkan semua yang dunia bisa tawarkan. Kok mereka melihat saya dengan penuh iba? Agak sedikit kasihan, dicampur agak sedikit menjijikkan. Dan saya mulai bertanya,
sama diri saya sendiri. Saya mulai ngaca dan saya bilang, iya, kenapa kok saya bisa jadi ada di sini? Dan saya teringat akan episode pertama di Jerman ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada saya. Sukacita yang begitu dahsyat yang saya rasakan. Kenapa saya melupakan itu? Dan saya mulai ke gereja. Setiap minggu saya ke gereja, saudara. Dan saya tanya sama Pak Pendeta, saya sebaiknya mulai baca firman Tuhan dari mana? Sorry, kelewat. Keasikan cerita. Ada yang kelewat, bagian yang penting. Jadi saya mundur sedikit ya, rewind. Dari kekosongan itu, karena akhirnya saya oh ya, enggak, benar. Saya mulai baca firman Tuhan. Saya tanya sama pendetanya, saya mulai dari mana? Dia bilang, karena kamu masih baru, mulai dari perjanjian baru aja. Tapi saya bilang, tidak, saya harus tahu awalnya. Saya mulai dari perjanjian lama. Dan saya baca. Baru masuk bagian yang dibilang, ini adalah bapaknya ini, yang adalah bapaknya ini, yang adalah bapaknya ini, yang adalah bapaknya ini. Berapa halaman ke belakang yang adalah bapaknya ini, yang saya tinggalkan. Tapi ke gereja jalan terus. Tapi karena belum mau kehilangan teman-teman lama, jadinya saya tuh seperti hidup di dalam dua dunia. Malam minggu masih begini-begini, tapi hari minggu di gereja begini-begini. Di mata Tuhan, orang seperti adalah Kristen apa? Kristen Kristen KTP. Yang kekristenannya itu hanya sebatas KTP, tetapi tidak di dalam hati, tidak di dalam pikiran kita. Dan ketika saya menjadi Kristen seperti itu, kita masuk episode terakhir, Tuhan menegur saya. Dan Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Pukul 3 pagi ketika saya lagi asik tidur di apartemen saya, Tuhan bangunkan saya. Enggak ada suara berisik, gelap gulita. Tapi entah kenapa pukul 3 pagi saya terbangun. Dan saat saya bangun, satu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Dengan penuh otoritas, ya kan? Amsal 1 ayat 7. Dan bodohnya saya nggak tahu Amsal itu apa. Karena saudara, ada alasannya. Tunggu dulu, jangan menghakimi, ada alasan. Karena saya ke gereja itu gereja berbahasa Inggris. Nah, itu alasannya. Alkitab yang saya pegang, Alkitab berbahasa Inggris. Jadi kalau Tuhan bicara dalam bahasa Inggris, Proverbs 1 verse 7. Wah, saya tahu, oh Alkitab, firman Tuhan. Oke bos, ya kan? Tapi dia bilang dalam bahasa Indonesia. Kan bingung. Besok paginya saya bangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Sampai sore hari, ayat itu diingatkan terus. Dan akhirnya saya udah gak kuat. Saya cari Alkitab saya yang bahasa Indonesia. Saya buka, bener gak sini? Ada Amsal 1 ayat 7. Saudara, Amsal 1 ayat 7 bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Tuhan bilang sama Seri, kamu ini orang bodoh. Karena kamu sudah ke gereja, kamu sudah terima hikmat dan didikan dari pendetamu. Hikmat yang didikan yang berasal dari firman Tuhan. Tetapi hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kamu adalah orang yang bodoh. Kau ketawa.
Dan saya bilang, yes Lord, saya tahu saya orang yang bodoh. Dan mulai sekarang saya akan baca firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan baru saat itu saudara, ketika Tuhan menegur saya bilang saya tidak mau lagi jadi orang bodoh. Dan saya mulai membaca firman setiap hari. Dan perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saya. Karena saya semakin mengenal Yesus Kristus. Saya makin mengenal karakter yang Tuhan inginkan dari kita, umat-umatnya. Dan perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saya. Saudara, kesimpulan daripada kesaksian saya pada malam hari ini, episode pertama, Tuhan yang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita umat manusia. Amin. Melalui Yesus Kristus. Secara pribadi, bagaimana yang Tuhan lakukan ketika saya masih SD itu. Episode kedua, Tuhan juga yang melindungi kita. Walaupun mungkin saat itu kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Episode ketiga, bagaimana hanya Roh Kudus yang bisa mengisi kekosongan ini. Karena semua harta dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Dan episode terakhir, bagaimana Tuhan menegur saya ketika saya menjadi Kristen KTP, menjadi Kristen yang tidak jelas. Saudara, semua ini menyimpulkan satu hal, bahwa kita punya Tuhan yang proaktif, bahwa kita punya Tuhan yang peduli dengan setiap aspek kehidupan kita. Saudara yang setuju boleh angkat tangan. Kita sama-sama setuju, kita punya Tuhan yang aktif. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Dan saya ingin mengakhiri kesaksian saya dengan satu buah pertanyaan yang mudah. Kalau kita sama-sama setuju, bahkan kita bertepuk tangan menyatakan bahwa Tuhan kita proaktif, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah kita sudah cukup aktif untuk Tuhan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pasti saya percaya bahwa dalam dunia ini hanya ada 3 tipe manusia. Ada orang bodoh, orang normal, dan orang pintar. Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Hari ini dia melakukan kesalahan, besok dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Orang normal adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Hari ini dia melakukan kesalahan, dia merasakan akibat daripada kesalahan itu pada dirinya sendiri, kerugian daripada kesalahan itu, dan besok dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi saya percaya, jemaat-jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini, di GBI Keluarga Allah, saudara masuk orang-orang yang pintar. Amin. Saudara masuk orang-orang yang diberkati. Seperti apa yang tadi telah dikatakan, yang penting bukan kepintaran itu bukan dilihat dari lulus apa. Kepintaran itu dilihat dari ketulusan hati kita. Amin. Dan saya percaya saudara di sini semuanya pintar. Orang pintar adalah orang, dengarkan baik-baik, orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain, sehingga dia tidak perlu merasakan kerugian daripada kesalahan itu pada dirinya sendiri. Saudara, belajarlah dari kesalahan saya, orang bodoh ini. Mulailah baca firman Tuhan secara teratur, agar perubahan boleh terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana kesaksian dari artis Ari Wowo yang telah mengenal Tuhan Yesus dengan luar biasa. Memang sulit dipercaya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara khusus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya kita banyak telah menyaksikan begitu banyaknya orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus setelah mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, semoga video ini boleh memberi kekuatan iman kepada kita semua. Mari kita selalu tetap saling untuk mendoakan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Silakan video ini di-share kepada orang-orang yang berkenan. Kiranya semakin banyak yang terjamah dan terpanggil oleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Demikianlah saudara, sampai jumpa dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.